Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Dani dan teman-teman. Kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kejujuran dan kebenaran. Sebelumnya ada saya, Alvin Christian, nomor absen 2. Saya Aaron Adriano, nomor absen 1. Saya John Blay, nomor absen 15. Saya Nils, nomor absen 21. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu kejujuran. Kalau menurut Google, kejujuran adalah sifat dari seseorang. Lalu, kalau menurut KBBI, jujur adalah tidak berbohong. Maka bisa kita simpulkan bahwa kejujuran adalah sifat dari seseorang yang tidak berbohong. Selanjutnya, apa itu kebenaran? Nah, menurut Google, kebenaran adalah sesuatu yang dilakukan yang bisa dinilai oleh seseorang atau orang lain. Sedangkan menurut KBBI, benar adalah sesuai sebagaimana adanya. Keterkaitan dari kejujuran dan kebenaran. Biasanya, kebenaran itu akan ada setelah terjadinya kejujuran. Misalnya, seseorang yang difitnah, maka orang itu akan berkata jujur. Namun suatu saat kebenaran datang untuk membenarkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kejujuran itu merupakan keselarasan antara kata hati dan kata yang diucapkan, antara kata yang diucapkan dan sikap serta perbuatan nyata. Sebagai orang Kristiani tentu saja kita dinasihati untuk selalu bersikap jujur. Di tengah semua ketidakkejujuran dan ketidakkebenaran ini, kita harus tetap bersikap benar, jujur, dan adil. Kata-kata dan tingkah laku seorang Kristiani sejati hendaknya dapat dipercayai. Yesus berkata, jika berkata ya, hendaknya ya. Jika berkata tidak, hendaknya tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Itu berdasarkan Matius 5 ayat 37. Yesus juga menuntut supaya kita bersikap jujur terhadap orang munafik seperti kaum Farisi. Yesus bersikap sangat tegas. Hal itu berdasarkan Matius 23 ayat 1 sampai 34. Oke, lalu contoh-contoh kejujuran. Yaitu pertama, kita tidak menyontek. Kedua, kita tidak mencuri. Ketiga, kita tidak merampok. Dan juga yang terakhir itu kita tidak korupsi. Selanjutnya, kebenaran. Nah, benar itu pada dasarnya adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan. Proposisi batu lebih ringan daripada kapuk merupakan proposisi yang salah. Sebaliknya, proposisi bumi bergerak mengelilingi matahari merupakan proposisi yang benar. Penentuan benar dan salah untuk proposisi tersebut didasarkan kepada kesesuaiannya dengan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, sekarang jenis-jenis kebenaran yang dikenal orang. Kebenaran satu, kebenaran religius. Dibangun berdasarkan kaidah agama atau keyakinan tertentu disebut juga sebagai kebenaran absolut yang tidak terbantahkan. Kedua ada kebenaran filosofis, yaitu adalah kebenaran dari hasil perenungan kontemplatif terhadap hakikat dari sesuatu meskipun pemikiran tersebut bersifat subjektif dan relatif. Dan yang terakhir adalah kebenaran estetis, kebenaran yang berdasarkan penilaian dari indah atau buruk. Jadi masih jenis-jenis kebenaran yang dikenal orang, jadi masih ada 3 lagi. Yang pertama adalah kebenaran ilmiah. Itu kebenaran yang ditandai terpenuhinya syarat-syarat ilmiah yang divalidasi oleh bukti empiris, hasil pengukuran objektif sesuai dengan data dan fakta. Lalu yang kedua, kebenaran pengetahuan mutlak, kebenaran yang tidak berubah dan ada pada hakikatnya, hakikat dirinya sendiri. Lalu yang paling terakhir, kebenaran relatif, yaitu kebenaran yang berubah-ubah, tidak tetap dan dapat dipengaruhi hal lain di luar hakikat di dirinya. Lalu kebenaran dalam kitab suci. Dari Yesaya 32 ayat 1 mengatakan bahwa sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan
pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Menurut perikop, ini kebenaran digunakan untuk menyatakan seorang raja yang baik. Dari Matius 5 ayat 6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus, karena kebenaran mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Maksud dari perikop ini adalah Tuhan berpihak pada orang yang benar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.